mengapa Rasulullah bisa diperjalankan Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Karena ini adalah sebuah hadiah yang besar yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, mari kita dengarkan satu ayat yang diperjalankan ini. Surat 17 Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, malam hari ini saya mencoba untuk memahami ayat Allah ini. Ketika kita setiap tahunnya memperingati Isra Mi'raj, sering dibacakan di ayat 17 Al-Isra ayat 1. Ayat ini menceritakan bagaimana perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Jarak Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa perkiraan itu 1037 kilo. Artinya kalau perjalanan dengan kuda itu 1 bulan. Jaraknya begitu jauh. Tapi Rasulullah diperjalankan dalam 1 malam. Berangkat habis maghrib, pulang sebelum subuh. Bagaimana Rasulullah perjalanan itu? Mari kita bedah ayat ini. Mari kita teliti. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita lihat dalam sejarah, Masjid Haram ketika itu belum dibangun. Kenapa saya mengatakan begitu? Dalam sejarah Masjid Haram dibangun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Begitu juga Masjid Aqsa, yaitu dibangun sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Permaknaan Masjid Haram dan Masjid Aqsa ini punya makna secara syariat, secara nyata dan secara hakikat. Yang kedua, di dalam Quran ini subhanallazi asra bi abdihi lailan. Kenapa harus diperjalankan malam? Ma makna lail, malam. Banyak sekali ketika kita memperingati nuzul Quran, itu pun juga malam. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ada apa dengan malam? Ada apa? Makanya para aulia, para sufi lebih banyak sedikit tidur di waktu malam. Ada apa dengan malam? Maka timbullah surat Al-Lail wal Fajar. Ada apa dengan malam? Kenapa? Pertama, Masjid Haram dan Masjid Aqsa ada pemanaan dua. Kalau masjid ini sebenar-benar bangunan, maka masjid ini baru dibangun dalam sejarah setelah wafatnya Rasul. Tapi masjid ini adalah masjid hakikat, bukan masjid sebenarnya. Artinya masjid ini adalah sebuah batu tulis. Artinya peletakan batu, ada asaru bis sujud, orang-orang suci. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena di situ ada orang-orang suci yang letak disebut haram. Masjidun itu kalimatnya sajadah. Sajadah yasjudu masjidun. Makom sujud orang-orang haramun artinya suci. Berarti Masjid Haram adalah di situ adalah kumpulan, di situ pernah ada orang bekas sujudnya orang-orang suci. Siapa di masjid? Makna sujud orang suci di sini. Itulah yang diumpamakan di dalam cerita Ibrahim dan Ismail yang disebut namanya Ka'bah Baitullah. Makanya di sepanjang Baitullah ketika kita memasuki di situ pakai baju ihram, baju suci, disebut perputaran, disebut di suasana Ka'bah itulah disebut namanya Masjidil Haram. Tapi hakikatnya sebenarnya ada orang suci yang namanya hamba Allah Khalilullah, yaitu Ibrahim dan Ismail. Bagaimana mereka adalah keturunan dari
dari Bani Israel, dari Hajar, dan perjalanan di dalam haji itu disebut di situ namanya ada Baitullah, tapak tilasnya. Nah, yang kedua, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa adalah sama pengertiannya. Masjid Aqsa adalah tempat yang tertinggi. Artinya tempat yang tertinggi. Tertinggi sini bukan letaknya tinggi, tapi peradaban yang tinggi ketika itu. Masjid Haram adalah kumpulan-kumpulan orang-orang yang Bani Israel dari keturunan Ahlul Bait, karena di situ ada Baitul Maqdis. Nah, Masjid Aqsa adalah tempat orang sujud orang-orang yang tertinggi dari keturunan Ishak. Dari Ibrahim ke Ishak, Yakub turunlah 18 nabi, yaitu Isa alaihissalam, disebut Baitul Maqdis. Nah, kenapa Rasulullah diperjalankan ini? Kalau kita pahami dalam sejarah, Masjid Aqsa baru dibangun setelah wafatnya Rasul secara secara bangunan. Masjid Haram pun juga dibangun secara secara binaun, itu setelah wafatnya Nabi. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan hakikat, perjalanan yang luar biasa. Mari kita sama-sama menerima pemahaman, bisa diterima pemahaman ini ataupun tidak. Yang kedua, subhanallazi asra bi abdihi. Asra itu diperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan bi abdihi. Kenapa di sini enggak bin nabiyyi? Kenapa di sini enggak bin nabiyyi? Subhanallazi asra bi abdihi. Di sini diartikan abdun, hambanya Allah. Hamba yang disucikan Allah. Subhanallazina asra, orang yang suci. Allazina asra bi abdi, orang yang suci, hamba yang suci di perjalanan tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram. Ditemukan Masjidil Haram, tempat orang suci, tempat sujud orang suci, dan tempat orang yang ditinggikan derajatnya, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, kenapa ayat ini di dalamnya bi abdihi, kenapa enggak bin nabiyyi? Ketika ayat ini diartikan bin nabiyyi, selesai, kita tidak bisa lakukan ini. Karena ayat ini semuanya bisa dilakukan oleh manusia sebagai hamba Allah, ya kan? Maka ayat ini bukan sekedar untuk diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi seluruh 24 nabi menjalankan asra, diperjalankan perjalanan suci, ya kan? Subhanallazi asra bi abdi, artinya semua 25 nabi diperjalankan ke Allah, ya kan? Diperjalankan oleh Allah bi abdi, sebagai hamba. Nah, pertanyaannya, ya kan? Perjalanan asra bi abdi diperjalankan. Yang pertanyaan pada diri kita, perjalanannya adalah perjalanan fisik atau perjalanan jiwa, ya kan? Perjalanan fisik ataupun perjalanan jiwa. Ketika ini mengatakan perjalanan jiwa, maka jaraknya Masjid Haram dan Masjid Aqsa di Palestina itu jaraknya 1057 kilo. Artinya kalau kita naik kuda itu persisnya 1 bulan. Artinya yang diperjalankan oleh Allah asra bi abdihi di sini adalah jiwanya yang diperjalankan ketika itu. Jiwanya yang diperjalankan oleh Allah, ya kan, seperti Allah memegang jiwanya untuk diperjalankan dari Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Nah, pertanyaannya, bi abdihi, kenapa ayat ini mengatakan bi abdihi, kenapa tidak bin nabiyyi? Punya mana? Ya kan? Apakah kita sebagai hamba Allah? Kalau kita sebagai hamba Allah, pasti kita bisa diperjalankan seperti ini. Asra bi abdihi, artinya pertama Nabi Muhammad diperjalankan jiwanya, diperjalankan dari Masjid Haram Masjid Aqsa untuk ketemu para nabi ketika itu. Asra bi abdihi artinya hamba yang kayak mana yang kita persiapkan untuk diperjalankan di hadapan Allah, ya kan? Hamba yang kayak mana? Mari kita sama-sama. Kata-kata asra di sini bi abdihi, yaitu subhanallazi asra bi abdihi, adalah hamba yang diperjalankan, bukan nabi yang diperjalankan.
Kalau ini Nabi diperjalankan, maka tidak ada lagi yang bisa diperjalankan setelah ini, setelah Nabi Muhammad. Tapi ayat ini, kenapa kita harus peringati, kenapa kita harus baca? Artinya kita harus bisa diperjalankan oleh Allah. Maka kita lihat cerita-cerita yang kita dengar dari ulama-ulama dulu, bagaimana ada orang yang bisa dalam sewaktu-waktu dia di Mekah, diperjalankan ke Mekah. Apakah itu bi'abdihi? Dan sedangkan dia suatu ketika dia pergi ke Mekah, sholat di Mekah, padahal dia hanya tinggal di Indonesia. Ini aslo bi'abdihi, jiwanya yang diperjalankan. Bentuknya juga nyata ketika ada cerita-cerita seorang sufi, seorang orang aulia, ya kan, para wali diperjalankan. Ternyata dia bisa dalam hitungan sejam, hitungan sedetik, hitungan sejam dia bisa di Mekah sholatnya. Ini bukan sekedar cerita, berarti setelah cerita demi banyak sekali ulama-ulama kita dulu bisa diperjalankan, bisa sholat, bisa jumatan di masjid haram ketika saat itu. Dan cerita ini kenapa ulama-ulama dulu bisa sampai diperjalankan itu? Karena mereka tahu benar bahwa Isra Mi'raj sesuai untuk bi'abdi. Kita sering mendengar cerita-cerita sufi atau aulia atau ulama-ulama Indonesia yang luar biasa, yang diceritakan bisa dalam sewaktu-waktu mereka bisa ke Mekah, ya kan? Kita sering melihat itu. Itu bukanlah sesuatu yang tidak suatu yang tidak masuk akal. Dalam suatu tempat bisa dia sholat Jumat di Mekah. Kenapa? Karena ini subhanallazi asra bi abdi, diperjalankan hambanya. Nah, ulama-ulama dulu kenapa sampai ke sini? Karena memahami bi abdihi, benar-benar menjadi abdinya Tuhan. Nah, hari ini bagaimana bi abdihi kita? Sebagaimana kita bisa diperjalankan dalam suatu waktu seperti ulama-ulama dulu. Ketika ulama-ulama Indonesia bisa suatu ketika dia sholat Jumat di Mekah sana, artinya diperjalankan mereka itu. Nah, artinya kenapa? Karena ulama-ulama dahulu memahami ayat ini benar-benar bukan sebagai untuk fasilitas aslo ini sebagai fasilitas Nabi saja, tapi juga bisa dilakukan oleh bi'abdihi, hambanya. Nah, pertanyaan bagaimana kita hari ini tidak bisa seperti itu, ya kan? Tidak seperti itu, ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak sampai mengikuti jejak-jejak ulama dulu, aulia-aulia dulu, bisa dalam sewaktu-waktu ke Mekah, suatu waktu mereka sholat Jumat di Mekah. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka yakin benar bahwa subhanallazi asra bi abdi lailan masjidil haram masjidil aqsa bukan sekedar dongeng ataupun cerita, tapi ini adalah sebuah pemahaman yang mereka praktekkan hari ini. Nanti kita akan berbicara bagaimana generasi milenial memahami ayat ini. Saya memahami dalam konteks ulama-ulama dulu gitu ya, seperti itu. Bagaimana mengertikan asro bi abdi. Nah, sebab artinya untuk menjadi orang yang bisa menjadi bi abdihi, sebagai orang yang diperjalankan seperti ulama-ulama dulu, menjadi hamba Allah. Sudahkah kita menjadi hamba Allah? Mari kita lihat apakah kita sudah cocok menjadi hamba Allah. Pertama, hamba Allah itu di surat 25 Al-Furqan ayat 63. Mari kita baca sebagai hamba Allah. Kategori hamba Allah itu yang kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Hamba Allah itu ibadatul rahman. Hamba Allah itu berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Bukan nunduk badan ya. Banyak orang nunduk badan. Artinya tidak sombong. Kalau kita masih sombong berjalan di muka bumi ini, nggak bisa menjadi abdinya Allah. Ulang lagi bacanya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Rendah hati, bukan badan ditundukkan, tapi rendah hatinya. Tawadhu, tidak sombong, ya kan? Maka ada dalam satu riwayat, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maka ciri hamba Allah itu satu, berjalan di muka bumi ini tidak sombong. Bagaimana Musa alaihi wasallam ketika diingati oleh Allah, hai Musa, aku Tuhanmu, lepaskan dua terompahmu. Kita ke masjid aja kita masih bawa kesombongan. Kita ke masjid kita bawa kesombongan kita, status kita, keulamaan kita. Bagaimana kita bisa diperjalankan sebagai hamba Allah? Ilmu kita semakin tinggi, semakin sombong. Pemahaman kita semakin lama, semakin tinggi, makin menyalahkan orang lain. Nah, orang yang dimaksud hamba Allah yang dikatakan pertama berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Satu, lanjutkan, ulang lagi. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Orang yang dikatakan hambanya Allah, bi'abdihinya Allah, yang bisa diperjalankan, cirinya salah satunya ketika disapa orang jahil, dia tidak ngamuk. Ketika dia diludahin, dia tidak membalas ludah. Ya, hamba Allah itu bi'abdihi tadi, ketika berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ketika orang jahil menghinanya, memfitnahnya, dia tetap mengatakan kata-kata salam. Hari ini kita lihat menjadi hamba Allah, boleh pakaian kita berjubah, boleh pakaian kita luar biasa, tapi hati kita nggak berjubah. Kenapa? Hati kita masih sombong. Kita masih suka menyalahkan orang lain. Kita biasa mencari kebenaran kita. Maka ketika orang jahil menyapanya, orang jahil memfitnahnya, orang jahil mencacinya, dia membalas fitnah. Bukan apa Allah. Bagaimana Rasulullah dalam hidupnya berdakwah, bagaimana dilempar kotoran. Dalam satu riwayat, bagaimana syiarnya Rasulullah ketika dia dilempar kotoran, dia tidak membalas. Suatu hari Rasulullah ke masjid dilempar kotoran lagi, Rasulullah tidak membalas. Suatu ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat ketika itu, maka tidak ada lemparan kotor. Rasulullah bertanya, mana orang yang biasa melempar kotoran kepada saya? Kata Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, wahai Rasulullah, orang yang sering melempari kotoran kepadamu sekarang dalam keadaan sakit. Ketika itu Rasulullah mengurungkan ke masjid untuk itu. Langsung dia menemui orang yang sering melempari kotoran, lalu membawa makanan dan minum, membawa makanan dan silaturahmi kepada orang yang melempar kotoran setiap Rasulullah berjalan. Bagaimana sikap Rasulullah? Lembutnya Rasulullah. Inilah yang tidak ada pada diri kita. Inilah ciri hamba Allah yang diperjalankan. Sudahkah kita kaji diri kita? Sudahkah kita seperti ini gitu loh? Hari ini kita lihat bangsa ini, negeri ini. Kita lihat orang-orang yang berpakaian agama. Cara bicaranya kasar, menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain, menghina orang lain, menghina ajaran orang lain. Apakah ini ajaran Rasulullah untuk menjadi hamba Allah? Wajar kalau hari ini, jangankan kita penemuan untuk menjalankan Isra seperti ulama-ulama dulu, diperjalankan setiap Jumat mereka sholat ke Mekah. Kenapa hari ini tidak bisa? Karena kita jauh dari Allah, jiwa kita jauh kotor. Tuh, lanjutkan lagi. Lanjutkan aja. Belum selesai tadi. Tadi sudah selesai. Sudah tadi. Nah, lanjutkan. Yang kedua, 24. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Makanya bi'abdil lailan. Kenapa saya katakan lail? Karena orang yang dikatakan hamba Allah berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan ketika ada orang yang jahil, orang yang tidak suka, orang jahil mengatakan, dia kata-kata sayang. Dan juga di setiap malamnya sedikit tidur di waktu malam,
Di akhir malam dia selalu mohon ampun dengan Allah. Sudahkah kita lakukan ini? Sudahkah kita lakukan ini? Coba cari. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Kenapa? Nah, makanya ciri hamba Allah yang diperjalankan oleh Allah Lailan minal masjidil haram. Ciri yang kedua yaitu mereka setiap malam ya bertafakur, memikirkan, mohon ampun dengan Allah. Maka ciri orang ya hamba Allah yang dikatakan di dalam Al-Quran di surat 25 Al-Furqan 64, yaitu orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ini salah satunya ciri orang yang bertakwa. Surat 51 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Maka ciri hamba Allah yang kedua, mereka sedikit tidur di waktu malam. Ngapain? Sedikit tidur di waktu malam. Lanjutkan. Di akhir malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Makanya Rasulullah di setiap malamnya selalu mohon ampun. Karena selama dari pagi sampai ke malam, sampai ke sore, sampai ke tidur lagi, terus kita bangun malam untuk memikirkan apa yang kita dosa dengan kita. Maka ciri hamba Allah yang kedua yang bisa diperjalan, pertama yang saya katakan, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua, sedikit tidur di waktu malam, di akhir malam mohon ampun. Apalagi ciri hamba Allah yang bisa diperjalankan. Lanjutkan. Surat 25 tadi. Surat 25. 25:64 tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Orang ini yang orang yang dikatakan hamba Allah tadi. Di akhir malam dia selalu mohon ampun, bersujud dan berdiri di hadapan Allah. Lanjutkan. 65. 65. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami. Dia berkata si hamba Allah di tengah malam apa? Jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Lanjutkan. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Jadi ciri hamba Allah yang ketiga, ketika dia pagi, dia selalu berbagi karena dia yakin di hartanya ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Fakir miskin yang meminta atau orang yang meminta, orang yang tidak dapat bagian. Setiap hartanya dia pun bersedekah, berbagi, tidak secara mubazir dan tidak kikir juga, karena dia bersedekah dengan ilmunya Allah. Lanjutkan. Hamba Allah tadi. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak boros, terus dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Lanjutkan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Ya, ngoncat itu ayat. Ya, ciri hamba Allah yang diperjalankan oleh Allah. Bagaimana ulama-ulama dulu yang bisa dalam satu malam, setiap hari Jumatnya mereka bisa mampu diperjalankan oleh Allah setiap Jumat sholat di Mekah. Kenapa orang dulu, ulama-ulama dulu bisa diperjalankan itu? Apakah ini hanya sekedar dongeng-dongeng cerita yang kita dengar dari kiai-kiai kita hari ini? Kenapa kita tidak bisa lakukan?
perjalanan ini seperti itu. Karena kita belum layak dikatakan hamba Allah di hadapan Allah. Karena ciri hamba Allah yang diperjalankan, subhanallazi asra bi abdi lailan masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, sang maha suci, sang suci luar biasa, yang memperjalankan tentu orang abdi yang suci, yang dipelihara kesuciannya. Salah satu pemeliharaan sucinya, mereka pertama berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ketika orang jahil menyapanya, dia tetap menggunakan kata-kata salam. Yang kedua, orang ini selalu tidur sedikit, tidur di waktu malam. Di akhir malam dia tegak berdiri bersujud dan memohon ampun dengan Allah karena dia merasa berdosa. Yang ketiga, ciri hamba Allah, dia abdi yang bisa, dia meyakini bahwa di harta apa yang dia dapat, mau dia dapat dari dakwahnya, dari pekerjaannya, bahwa di hartanya ada hak orang lain dan itu harus dikeluarkan. Baca lagi surat 51 ayat 17-nya sampai 22. Bagaimana hamba Allah tadi tidur sedikit, tidur di waktu malam. Di akhir malam dia selalu mohon ampun. Lanjut. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Hamba Allah ini sedikit tidur di waktu malam. Terus? Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Kenapa di akhir malam mohon ampun? Karena dia sadar di setiap hidupnya dari pagi sampai sore dia merasa dirinya dosa. Kita tidak merasa berdosa dengan Allah, makanya kita tak mau mohon ampun dengan Allah. Yang kita hanya setiap malam hanya minta hajat kita dengan Allah. Lanjutkan. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat dan bagian. Orang yang dihamba Allah, yang di maha suci Allah, yang memperjalankan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, hamba Allah ini meyakini bahwa di fi amwalihim haqqul lisailin wa mahrum. Mereka meyakini bahwa di harta mereka ada hak orang lain. Lisailin wa mahrum. Lisailin adalah orang yang meminta kepada kita. Ya. Dan mahrum, muhrim, orang-orang yang muhrim, orang-orang yang tidak meminta, itulah orang tua kita dan juga orang-orang suci. Karena di situ wa fil amwalihim haqqul lisailin wa mahrum. Mahrum di sini artinya harim. Orang harim artinya haram, haram artinya suci. Orang yang diartikan, diterjemahkan orang-orang yang tidak meminta atau tidak dapat bagian. Di sini adalah orang yang suci. Siapa orang yang tidak meminta? Orang tua kita dan guru kita. Karena mereka menjaga muharram, menjaga nilai-nilai kesuciannya. Sudahkah kita berikan itu? Maka orang hamba Allah ini, dia yakin bahwa di harta mereka bukan sekedar padi, bukan sekedar sodako itu paridotan, tapi dia meyakini bahwa di setiap dia dapat dari rezeki Allah yang dititipkan itu ada hak. Dan hak itu adalah li amwalihim sa'ilin, yaitu orang-orang yang meminta dan juga orang-orang yang tidak dapat bagian, yaitu mahrum atau haram atau muhrim. Inilah orang ciri yang keempat, yaitu mereka meyakini. Karena kenapa? Dia takut memakan riba di setiap pemberian Allah. Pemahaman kita makna riba hanya di level bank, bukan seperti itu. Tanpa apa yang kita dapatkan dari kerja kita, dari dua kaki kita, dari dua mata kita, dari dua tangan kita, dari mulut kita ketika ceramah, di situ mendapatkan poin-poin jazaun materi. Ada hak orang lain yang mesti dikeluarkan, ada hakul lisailin dan juga ada lil mahrum. Bukan saudaraku, tapi ada hak orang lain. Ternyata bagaimana hari ini kita tidak diperjalankan seperti ulama-ulama dulu. Bagaimana mereka setiap hari Jumat bisa pergi ke Mekah sana. Mereka bisa diperjalankan jiwa mereka. Kenapa orang-orang dulu mampu sampai ke sana? Karena meyakini
Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah memperjalankan orang ini ke Mekah. Kenapa ulama-ulama dahulu hanya dapatkan cita-cita hari ini? Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Karena kita belum layak sebagai abdi Allah. Kita selalu memakan ribanya Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika umat ada jamaah Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, di zaman Syekh Abdul Qadir, ada orang miskin mengatakan, kata orang miskin, kami adalah orang kaya. Kenapa kami orang kaya? Karena di harta orang kaya itu ada hak kami. Kata orang di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani di satu riwayat. Maka ciri yang keempat,